Saya sudah pernah menyampaikan bahwa dibandingkan Ganjar, Prabowo justru lebih menawarkan perlindungan kepada Jokowi. Tidak hanya perlindungan tapi juga penghormatan. Di partai-partai lain selain PDIP, Jokowi diperlakukan sebagai seorang presiden, sebagai orang yang ditunggu pengarahannya atau arahannya. Tapi di rumahnya sendiri dia diperlakukan hanya sebagai petugas partai. Jadi bayangkan, dalam kapasitas sebagai presiden saja sudah diperlakukan demikian. Apalagi nanti kalau tidak presiden. Ya, sobat semuanya, saya akan mengangkat berita yang menarik. Dan tentu hal yang kita ikuti beberapa hari terakhir ini, bahkan 1 bulan terakhir ini, yaitu sebuah paradoks, sebuah inkonsistensi dari seorang Jokowi. Kita tahu bahwa pada tanggal 21 April, sehari sebelum Lebaran versi pemerintah, Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Dan karena PDIP menguasai 128 kursi, maka sendirian pun dia bisa mengusung calon. Syarat minimal pengusungan itu 115 kursi saja. Tetapi setelah itu, walaupun Jokowi pulang bareng dengan Ganjar, menggunakan pesawat kepresidenan, sampai orang kemudian mempermasalahkan, loh kok ini urusan non negara, non state ya, affairs, tiba-tiba menggunakan pesawat kepresidenan. Setelah itu terlihat Jokowi justru tidak menunjukkan gesture kalau dia mendukung Ganjar Pranowo. Yang dia tunjukkan adalah dukungan terhadap Prabowo Subianto. Dan ini ditangkap betul oleh Adian Napitupulu sebagai wakil ketua tim sukses, apapun namanya, whatever the name, dari Ganjar Pranowo, mengatakan presiden tidak boleh campur tangan. Sebagai petugas partai katanya, dia cuma punya hak di bilik suara. Luar biasa ya. Saya membayangkan kalau seandainya Presiden Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, pernyataan seperti itu barangkali tidak pernah ada. Tapi apapun yang disampaikan Adian, ya betul, memang harusnya Presiden Jokowi tidak cawi-cawi dalam iklim politik yang demikian ini. Karena kalau kita bicara tentang wise people, orang yang bijak itu tidak hanya bertindak berdasarkan aturan atau hukum positif, tapi juga melihat situasi, terutama etika publiknya. Sekarang publik selalu mempertanyakan soal pemilu itu apakah bisa berlangsung jujur dan adil atau tidak. Tiba-tiba presiden menunjukkan kecenderungan kepada salah satu pasangan calon. Pertanyaannya adalah why Jokowi dan terlihat juga keluarganya, Gibran mengundang Prabowo, lalu Solo bergerak untuk mendukung Prabowo, baik relawan Jokowi maupun relawan Gibran. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Prabowo? Dalam kesempatan lain, saya sudah pernah menyampaikan bahwa dibandingkan Ganjar, Prabowo justru lebih menawarkan perlindungan kepada Jokowi. Tidak hanya perlindungan tapi juga penghormatan. Di Gerindra, di partai-partai lain selain PDIP, Jokowi diperlakukan sebagai seorang presiden, sebagai orang yang ditunggu pengarahannya atau arahannya. Tapi di rumahnya sendiri dia diperlakukan hanya sebagai petugas partai. Jadi bayangkan, dalam kapasitas sebagai presiden saja sudah diperlakukan demikian. Apalagi nanti kalau tidak presiden. Jadi nggak ada jaminan bahwa Jokowi tidak akan disentuh misalnya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Prabowo lebih menjanjikan hal tersebut karena dua hal. Sebagai tokoh politik, Prabowo relatively independent, baik dari sisi politiknya maupun dari sisi ekonominya. Dari sisi politik, dia adalah ketua umum partai politik yang besar, nomor 2 dari sisi suara, nomor 3 dari sisi kursi dengan 78 kursi, dan dia juga secara ekonomi jauh lebih mapan berkali-kali lipat dibandingkan 2 calon lainnya yang sudah mengemuka ke publik, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Sehingga bergantung di Prabowo itu jauh lebih nyaman dibandingkan bergantung di Ganjar Pranowo yang juga bergantung atau tergantung tokoh lain. Nah, soalnya adalah Prabowo Subianto tahu betul untuk memenangkan pemilu atau pilpres tidak cukup hanya meminta kepercayaan rakyat, memilih dia di bilik-bilik suara, tetapi juga minta bantuan negara
agar negara mengendorse dia untuk menjadi presiden 2024. Gak ada gunanya katanya, karena pengalaman 2 kali Pilpres itu sepertinya sangat pahit, sehingga membentuk kepercayaan bahwa hanya dengan endorsement dari Jokowi lah dia bisa memenangkan pertarungan sebagai presiden. Jadi semacam simbiosis mutualisme, gayung bersambut. Prabowo butuh Jokowi, Jokowi dan keluarga butuh Prabowo. Dalam beberapa kesempatan sering saya singgung kan, ada 4 hal yang it could be possible dirisaukan oleh Presiden Jokowi kalau seandainya dia tidak lagi menjabat. Pertama, potensi untuk diproses KKN-nya, baik dia maupun keluarganya. Potensi untuk diproses terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan, baik by commission maupun by omission. Jadi at least pembiaran. Dan yang ketiga adalah dia ingin tetap membangun dinasti keluarga, kalau bisa tumbuh dan berkembang. Sekarang Gibran sudah menjadi wali kota Solo, Bobi Nasution sudah menjadi wali kota Medan, dan dia ingin memastikan mereka tetap di orbit politik. Bahkan lebih tinggi lagi, gosip-gosipnya Gibran mau dijadikan calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Bayangkan, usianya baru 35 tahun. Menurut Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dia tidak bisa. Tetapi sekarang sedang ada bergulir judicial review terhadap persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. 2 wakil bupati dari PDIP, bukan dari PDIP, 1 dari Gerindra dan 1-nya dari P3 ya. Dari PKB itu mengajukan judicial review agar presiden dan wakil presiden tidak harus berusia 40 tahun tapi bisa juga berdasarkan pengalaman di pemerintahan. Spesifik ya, menunjuk pengalaman Gibran. Jadi saudara sekalian, itu soalnya. Nah, ini ada tulisan menarik, berita yang menarik dari Rocky Gerung yang bicara mengenai data intelijen. Kenapa keluarga Jokowi mulai kompak dukung Prabowo? Dari Poskota, Raja yang terluka. Rocky singgung data intelijen kenapa keluarga Jokowi mulai kompak dukung Prabowo. Coba kita bacakan ya. Jakarta, poskota.co.id, belakangan keluarga Jokowi nampak kompak mendukung Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres 2024. Ini terlihat dari aksi relawan Jokowi dan Gibran yang seolah dukung Prabowo lewat makan malam 4 mata dan mengumpulkan 15 koordinator lapangan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, pasti ada siasat penting di balik kompaknya dukungan keluarga Jokowi pada Prabowo. Kata Rocky, ini bukan sekedar kalkulasi politik antara Jokowi tentang masa depan dirinya dan keluarga, akan tetapi lebih pada persoalan lebih personal. Sebetulnya ini terkait raja yang terluka, raja yang terhina, raja yang dipermalukan. Semua itu membekas di publik. Pak Jokowi memang direndahkan oleh Megawati dan itu masih masuk dalam percakapan makan malam keluarga, kata Rocky. Kata Rocky, selama ini dirinya bisa membayangkan jika Jokowi dan keluarga yang selalu hati-hati dan selalu berupaya menyimpan amarah, akhirnya tak terbentung lagi. Ini terbendung maksudnya. Ditambah besarnya publik yang inginkan duel akhir antara Mega dan Jokowi. Ini lagi-lagi karena persoalan Jokowi hanya dianggap sebagai petugas partai. Data intelijen. Rocky kemudian menyinggung data intelijen yang pernah disampaikan Ketua BIN, Kepala BIN Budi Gunawan terkait aura Prabowo sudah mewakili Jokowi beberapa waktu lalu. Kata Rocky, ucapan itu sebenarnya punya makna sangat mendalam. Jadi kalau Pak Budi Gunawan ucapkan itu artinya ada sesuatu yang signifikan, yaitu melemahnya grip PDIP pada politik pemilu dengan sendirinya. Dan itu makin melemah lagi ketika Ganjar sekadar dijadikan sebagai pajangan oleh Mega. Rocky bilang Ganjar memang sekedar ditaruh di sana sambil PDIP terus mencari siapa calon pengantin yang pas untuk dikawinkan dengan Ganjar, Gubernur Jawa Tengah ya. Tetapi di satu sisi tak bisa dipungkiri manuver keluarga Jokowi tak sepenuhnya clear soal Ganjar. Tapi kalau Pak BG yang ngomong itu makna sampai ke tingkat yang agak sublim sebenarnya, kata dia. Pihak yang paling diuntungkan dari kondisi Jokowi Mega Ganjar menurut Rocky adalah Prabowo. Dia disebut orang yang paling lega karena dirinya sudah tahu bahwa ada dukungan dari Jokowi. Sekaligus ada kepastian Prabowo tak akan diganggu oleh Jokowi, berbeda dengan sikapnya pada Anies Baswedan. Jadi Prabowo sudah merasa aman dan mungkin kalau kita lihat survei hari ini, ya sudah semua orang merasa burungnya sudah jatuh ke Prabowo.
titip dinasti pada Prabowo. Bagi Rocky, mungkin yang ada di benak keluarga Jokowi saat ini merupakan kalkulasi bagaimana menyelamatkan mereka dalam pertarungan politik ke depan. Maksudnya siapa sosok yang bisa dijadikan sandaran setelah pemilu 2024, di mana Jokowi dipastikan bakal menitipkan dinastinya kepada Prabowo jika terpilih. Apalagi anak-anak Jokowi dinilai sudah mulai merasa percaya diri bahwa mereka bisa melanjutkan garis kepemimpinan orang tuanya. Dan itu dianggap bagus oleh Rocky, yakni belajar kemandirian dan tidak sekedar menempel pada PDIP. Apalagi di dalam PDIP ada dinasti lain. Jika ada 2 dinasti di dalam satu parpol, maka bisa dibayangkan bagaimana masa depan politik Indonesia. Sehingga dirinya tidak kaget jika ada kabar yang menyebut konon Gibran sudah memiliki nomor anggota Partai Gerindra. Kita nggak perlu kaget kalau Gibran tiba-tiba mengundurkan diri dari PDIP dan pindah ke Gerindra. Kan nggak mungkin 2 putra presiden itu main di beberapa kaki. Mereka mesti fokus pada apa yang sudah disinyalir oleh Pak Budi Gunawan yang diucapkan berkali-kali oleh Pak Jokowi, kata dia. Ya, sahabat era sekalian, paling tidak satu hal yang dikonfirmasi oleh Rocky sama pendapatnya soal dinasti. Dan soal lain ya soal yang tadi saya katakan, soal penghormatan. Di partai lain dia dihormati, tapi di partainya sendiri tidak dihormati, hanya dijadikan petugas partai, tidak diberikan kesempatan untuk bicara, untuk ngomong. Sobat semuanya, ini menarik ya. Mudah-mudahan menjadi a blessing in disguise bagi pemilu Indonesia untuk berlangsung secara jujur dan adil. Karena kekuatan itu terpecah dan tidak terkonsentrasi. Saya membayangkan kalau Teguh Umar dan Istana itu kompak mendukung satu calon, maka tidak akan ada yang namanya a genuine presidential election. Pemilihan presiden itu akan berat sebelah, di mana kekuasaan dan the ruling party akan mengendorse satu nama dan mungkin punya potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power. Nah, tapi kalau splitting seperti ini, mudah-mudahan penggunaan kekuasaan itu sangat minimum. Jadi tidak bisa dimobilisasi secara besar-besaran, hanya bisa ya main kecil-kecilan. Dan itu pun tidak kompak ke satu arus ya, tetapi barangkali juga bisa kedua, bahkan jangan-jangan ketiga arusnya. We don't know exactly. Tapi lebih baik kalau imbauannya kepada polisi, TNI dan BIN ya be netral. Jadilah lembaga yang netral. Anda kan dibayar oleh rakyat bukan untuk merusak demokrasi kita, tetapi justru untuk menjaga dari luar, bukan dari dalam arena, dari luar arena, agar arena pemilu ini berlangsung secara aman, nyaman. Biarkanlah pertarungan terjadi secara sportif di antara para capres dan institusi negara ini memagari agar lapangan permainan ini tidak diintervensi pihak-pihak lain yang justru ingin merusak demokrasi. Itu harusnya ya. Dan dalam konteks ini ya saya setuju dengan Adiana Pitupulu. Lebih baik Jokowi tidak mengendorse calon siapapun, tidak cawe-cawe, walaupun motifnya karena kelihatan Jokowi mulai ke Prabowo. Tapi apa yang dikatakan Adian itu benar, tidak salah. Karena saya juga mengatakan bahwa presiden sebaiknya netral. Karena kita ini masih feodal, masih paternalistik. Begitu presiden menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon, maka struktur di bawahnya akan bergerak sendiri dengan politik cari mukanya. Dan ketika politik cari muka itu terjadi, presiden tidak akan menyetopnya, pasti akan membiarkannya. Toh menguntungkan dirinya dan calon yang dia endorse. Begitu ya Sobat RH sekalian. Coba kita sedikit bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini. Sebelumnya kita ngopi dulu. Kopi Tabo Sipirok ya, dari Sumatera Utara. Ini Arabica. Oke. Prabowo safari politik bareng presiden, Anies Baswedan safari politik bareng relawan. Ganjar cuma logging bikin konten. Jogging ya, bukan logging. Ada nggak bisa bayangin gue. Saya yakin kalau Anies jadi presiden, tamatlah karir politik keluarga Jokowi dan kroninya. Saya justru tidak menginginkan itu. Yang saya justru menginginkan adalah demokrasi kita berkembang secara baik dan memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk bertanding dan bertarung secara fair. Kalau mereka tidak mau bertarung secara fair ya jangan menjadi bagian demokrasi. We are the change ya. Apa yang dikatakan Mansur Bang RH, air susu dibalas air toba. Air toba, tuba ya. Bayi orok sudah berani sama mak banteng, mubahala, azab sudah dekat, itu tanda-tanda Bang. I don't know exactly apa maksudnya ini. Bung RH tim sukses Anies ya kok setiap level kesannya kayak mencari-cari
kesalahan Prabowo dan Ganjar? Ya dan tidak. Sebenarnya bukan mencari-cari kesalahan. Yang adalah ini sudah perang. Jadi negatif campaign itu bisa terjadi. Yang tidak boleh adalah kampanye hitam atau black campaign. Jadi negatif campaign itu adalah mengeksploitasi kelemahan pihak lawan. Sementara kalau black campaign adalah membuat fitnah. Nah, saya menyarankan kepada tim sukses siapapun agar tidak membuat fitnah. Kalau memang ingin bertarung gagasan, bertarunglah gagasan. Nah, kembang-kembangnya adalah negatif campaign atau positif campaign. Jadi kalau positif campaign itu adalah mengkampanyekan keunggulan calon yang didukung, negatif campaign adalah mengeksploitasi kelemahan pihak lawan. Jadi positif and negative campaign itu kadang-kadang going together, ya, berjalan seiring. Begitu ya Sobat RH sekalian. Dan nggak perlu khawatir dengan negatif campaign. Yang tidak boleh adalah menyebar hoax. Misalnya soal kemampuan berbahasa Inggris, berbahasa asing, kan itu bukan hoax, tapi itu adalah negatif campaign bagi Ganjar dan positif campaign bagi Anies Baswedan. Dan itu tidak salah karena kemampuan itu kan harus kita tunjukkan sebagai orang yang memang dianggap mampu untuk menjadi primus inter pares. Kita lihat ke depan apakah betul Jokowi firm tetap di Prabowo ataukah ini juga taktik dan strategi untuk mengelabui. Dan akhirnya yang terkecoh adalah kita semua plus Prabowo Subianto yang tadinya sudah sudah senang, sudah hatinya berbunga-bunga karena dianggap menjadi anak emas atau didukung secara secara besar-besaran oleh Jokowi. Kita lihat ke depannya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.